Dalam pengumuman yang disampaikan oleh panitia, kita akan membahas tentang zikir pemancing rizki. Seperti apa bacaan yang bisa menyebabkan rizki seorang hamba itu semakin banyak, atau minimal bisa menutupi utangnya, sehingga dia berharap dengan mendapatkan bacaan itu bisa dia rutinkan. Sebelumnya saya mau tanya, apa keyakinan Anda tentang rizki? Apakah rizki itu sudah ditetapkan atau belum? Sudah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kita yakin tapi kita harus punya dalil. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah telah jamin rizkinya. Jangankan makhluk yang berakal, makhluk yang tidak berakal, mereka juga dijamin rizkinya. Binatang yang ada di sekitar kita, semuanya rizkinya telah dijamin oleh Allah. Demikian pula Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah prinsip, dan itu beliau nyatakan dalam bentuk bisikan dari Jibril. Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus telah membisikkan dalam batinku. Siapa Ruh Kudus? Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihissalam. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi rizki itu datangnya agak telat, Allah kasih dikit-dikit sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Lalu Nabi SAW memberikan pesan, khudhu ma hulla wada'u ma hurrim. Ambillah yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Sehingga dalam hadis ini beliau SAW mengajarkan prinsip bahwa rizki itu sama dengan ajal. Begitu orang hidup, pasti dia akan dapat rizki sepanjang dia hidup. Ketika dia mati, rizkinya selesai, rizkinya habis. Karena rizki bagian dari takdir Allah, rizki itu berbanding lurus dengan ajal. Siapapun yang hidup pasti akan dapat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip semacam ini yang selalu kita tekankan kepada kaum muslimin ahlu sunnah. Sehingga siapapun dalam urusan rizki, kita perlu sadar rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika para sahabat datang kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ja'a unasun ilan Nabi SAW faqal, Ya Rasulullah, qad ghalas si'ru fasa'ir lana. Datang beberapa orang menghadap Nabi SAW dan menyampaikan, Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, maka turunkan harga agar tidak memberatkan kami. Ketika Nabi SAW mendapatkan permintaan semacam ini, beliau tidak membuat ketetapan untuk diturunkan harga. Padahal kalau menurunkan harga, mampu nggak beliau? Mampu. Kenapa? Karena beliau seorang pemimpin. Beliau sebagai kepala negara. Namun Nabi SAW tidak melakukan kebijakan itu. Dan beliau justru memberikan pemahaman kepada para sahabat tentang bagaimana konsep rizki. Beliau SAW bersabda, Innallaha huwal qabidul basitul musa'ir ar-razik. Sesungguhnya Allah, dialah yang melapangkan dan menyempitkan rizki hamba, al-musa'ir yang menetapkan harga, ar-razik dan yang memberikan jaminan rizki kepada hamba. Maksud dari hadis ini, wallahu a'lam, bahwa rizki kita telah ditetapkan oleh Allah, tapi tidak flat, tapi tidak datar. Kadang naik, kadang turun, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Al-Qabid, Al-Basit. Kadang Allah lapangkan dan kadang Allah sempitkan. Sehingga Allah punya dua nama yang bergandengan,
Al-Qabidul Basit. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki hamba. Karena dia yang mengatur. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kemudian turun, bablas. Kalau sudah bablas selesai, mati. Dan dia Al-Musa'ir yang menetapkan harga. Maka terkadang ada harga yang murah, sehingga untuk membelinya mudah, kita nggak sulit. Mungkin sekarang lagi banjir mangga. Yang dulu mangga mahal, per kilo 30.000, mau beli sayang sama uangnya. Sekarang mangga murah, orang mau beli gampang. Ada situasi tertentu di mana bahan makanan mahal, bahan makanan murah. Sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga cara Allah Ta'ala membuat rizki hamba itu naik turun, diantaranya adalah dengan Allah mengatur War-Razik, dan dia zat yang menetapkan rizki bagi para hambanya. Artinya sehebat apapun terjadi kondisi ekonomi global, misalnya sampai terjadi inflasi global, semua serba naik, sepanjang orang itu masih hidup dan dia dikasih rizki oleh Allah, dia pasti akan dapat makan. Dia pasti akan dapat makanan. Dia pasti akan mendapatkan rizki itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sehingga bagian awal ini kita ingin menegaskan bahwa siapapun yang hidup, rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lalu apa manfaatnya kita berdoa kepada Allah mohon rizki? Bukankah rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah Ta'ala telah menetapkan berapa jatah rizki yang akan kita dapatkan sepanjang kita hidup? Ayo. Yang pertama jamaah, jika kita perhatikan kehidupan yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan yang terbatas. Bahkan beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikan rizki keluarga Muhammad itu cukup untuk makan. Jadikan rizki keluarga Muhammad cukup untuk makan. Sehingga kita bisa saksikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaya atau miskin, Pak? Ada situasi beliau punya banyak harta, dan banyak situasi di mana beliau hidup dalam kondisi pas-pasan. Beliau salat subuh, selesai salat beliau tidak langsung turun dari masjid, beliau berzikir sampai ketika waktu duha pulang. Ketika beliau pulang sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Hal indakum min syai'?" Kalian punya apa yang bisa dijadikan sebagai sarapan? Apa jawab Aisyah? Ma'indana syai'un ya Rasulullah. Saya nggak punya apapun ya Rasulullah untuk dipakai sarapan. Idzan asumannal yaum. Kalau begitu aku tak puasa. Pernah nggak Bapak menjumpai kayak gitu, Pak? Bapak pulang tanya sama istrinya, ada sarapan nggak? Gasnya habis, Bang. Nggak ada sarapan. Nggak ada sarapan bukan karena nggak punya bahan makanan, tapi karena nggak masak. Karena gasnya habis. Masih bisa beli. Tapi ketika nggak punya apapun, nggak ada bahan makanan, tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada sesuatu yang bisa dikunyah, itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Anda bisa bayangin, mungkin di zaman sekarang tidak ada orang yang ketika pagi hari pulang dari masjid kemudian tanya sama istrinya, ada sarapan nggak? Kita nggak punya apa-apa. Duit nggak punya, bahan nggak punya, nggak ada yang bisa dimasak, dan nggak ada makanan sisa. Zaman sekarang mungkin nggak ada. Dan itu dialami oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari, kalau kau mau ini gunung bisa dijadikan emas, apakah beliau berdoa kepada Allah seperti itu? Tidak. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minta kepada Allah kekayaan yang melimpah, memiliki emas segede gunung, atau punya kekayaan yang luar biasa, dan beliau tidak merasa iri dengan raja yang lebih kaya dibandingkan beliau. Rasulullah SAW pernah mengilak istrinya. Ilak itu apa?
Ila. Apa yang dimaksud dengan ila? Ada yang tahu ila? Ya? Mendiamkan. Mendiamkan itu boikot, hajar. Ada yang tahu ila? Apa ila? Lilladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi para lelaki yang mengilak istrinya, maka dia punya kewajiban maksimal tidak mendekati istrinya selama 4 bulan. Apa yang dimaksud dengan ila? Gak ada yang tahu. Baik. Ila adalah bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Itu batas maksimalnya berapa? 4 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jatuh dari kuda atau jatuh dari kendaraan beliau. Lalu beliau mengalami sakit, kemudian beliau mengilak seluruh istrinya selama 1 bulan. Kemudian beliau tinggal di sebuah gubuk milik orang Ansar. Di dalam gubuk ini Nabi SAW sendirian. Tidak ada satupun istrinya yang menemani karena beliau sedang mengilak mereka. Sehingga para sahabat sering keluar masuk untuk menjenguk Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk. Kala itu Nabi SAW sedang tidur siang. Kemudian Umar masuk ke dalam. Di gubuk itu di bagian dalam gak ada apapun kecuali hanya sebuah mangkok yang terisi air. Gak ada makanan apapun. Kemudian Umar menangis. Nabi SAW terbangun dan dari situlah riwayat yang kita dapatkan. Ngecap bekas dari tikar yang digunakan untuk tidur. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, di sana ada raja Persia, di sana ada raja Romawi yang mereka bergelimang dengan harta. Tapi seperti ini kondisi Anda. Apa jawab Nabi SAW? Apakah beliau iri kepada raja-raja itu, jemaah? Tidak. Sehingga beliau tidak mengatakan, tenang wahai Umar, sebentar lagi kita akan kuasai kerajaannya. Beliau tidak menyampaikan seperti itu. Tapi yang beliau sampaikan, ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu merasa bahagia wahai Umar, kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga Nabi SAW ketika mendengarkan pernyataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai bagaimana kondisi raja-raja kafir yang mereka bergelimang dengan harta, mereka punya kekayaan yang melimpah, dan beliau sendiri adalah seorang pemimpin negara, tapi beliau tidak merasa iri dengan mereka. Justru beliau tanamkan sebuah pemahaman yang sangat baik kepada Umar. Kamu gak perlu iri dengan orang-orang itu. Tidakkah kita merasa bahagia ketika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Jadi ini contoh bahwasanya dalam kehidupan yang pas-pasan sekalipun, Rasulullah SAW tidak minta kepada Allah agar diberi kekayaan yang melimpah. Demikian pula yang dialami oleh para sahabat. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Abu Dzar menceritakan, jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada beberapa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini adalah sahabat-sahabat yang hidupnya pas-pasan. Faqalu, lalu mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya borong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa salat sebagaimana kita salat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya, namun kita nggak bisa. Coba lihat para sahabat yang miskin di kalangan muhajirin. Apakah mereka iri dengan sahabat yang kaya, jemaah? Iri atau tidak, Pak? Ya? Iri dari sisi apa? Bisa beramal dengan harta. Mereka merasa iri ketika sahabat kaya itu bisa beramal dengan harta. Sehingga titik irinya
bukan dari sisi banyaknya hartanya, tapi dari sisi kesempatan untuk beramal. Yang kaya bisa beramal ya Rasulullah, mereka bisa sedekah, mereka bisa membebaskan budak dengan harta yang mereka punya. Sementara kita nggak bisa. Lalu Rasulullah SAW memberikan beberapa amalan yang bisa bernilai sedekah. Apa saja jamaah? Tasbih bisa bernilai sedekah, tahmid bisa bernilai sedekah. Beliau bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk sedekah? Kemudian Nabi SAW memberikan rincian, bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tasbih, tahmid, takbir bisa bernilai sedekah, tahlil bisa bernilai sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Ada banyak peluang sedekah. Cara Nabi SAW ketika menenangkan sahabat-sahabat yang miskin itu, beliau tidak ajarkan kepada mereka, coba sini, kamu pengen tahu doa cara mencari rizki? Beliau tidak ajarkan demikian. Tapi yang beliau ajarkan apa? Amalan yang bisa bernilai sedekah. Sehingga kalaupun kalian merasa kalah dengan orang kaya dalam masalah amalan, kalian masih punya amalan yang lain yang sebanding dengan itu. Apa? Baca zikir. Subhanallah. Satu subhanallah, satu sedekah. Satu alhamdulillah, satu sedekah. Wa fi kulli tahlilatin sadaqah, setiap tahlil yang kalian baca juga sedekah. Anda baca la ilaha illallah, sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, nahi munkar sedekah. Jadi amar ma'ruf sendiri, nahi munkar sendiri. Yang mungkin situasinya terpisah. Ada orang tidak melakukan amalan, Anda ajak, ayo Pak sholat. Apa ini? Amar ma'ruf. Ada orang melakukan kesalahan, Anda cegah, ini nggak boleh. Apa ini? Nahi mungkar. Dan masing-masing bisa bernilai sedekah. Sampai kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dalam hubungan badan yang kalian lakukan bisa bernilai sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu minallahi ajrun? Ya Rasulullah, apakah ketika kita melampiaskan syahwatnya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haramin? Apa menurut kalian kalau orang melampiaskan syahwatnya ke arah yang haram? Akana alaihi wizrun? Akana alaihi fiha wizrun? Bukankah dia akan berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula ketika dia salurkan ke dalam yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Baik. Kita dapat pelajaran berkaitan dengan masalah bagaimana persaingan antara sahabat miskin ini ketika mereka nggak pingin kalah dengan sahabat kaya. Bukan dari sisi banyaknya harta, tapi dari sisi bagaimana agar mereka bisa beramal sesuai dengan amalan sahabat yang kaya. Karena itu ada sebagian di antara sahabat yang berdoa kepada Allah Ta'ala dalam bentuk tidak mau jadi sahabat yang miskin. Gak mau jadi sahabat miskin. Beliau adalah Ubadah. Beliau adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau Sayyidul Khazraj, salah satu di antara sahabat pemuka suku Khazraj. Di Madinah ada dua suku besar. Yang pertama namanya apa? Suku Aus. Yang kedua suku Khazraj. Sa'ad bin Ubadah terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Demikian pula orang tuanya, nenek moyangnya, mereka adalah orang-orang yang dermawan. Orang tuanya, mbahnya, rata-rata adalah orang yang dermawan. Dan beliau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma habli majdan wala majda illa bifi'alin wala fi'ala illa bimalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu kehormatan
Dan orang tidak akan mendapatkan kehormatan kecuali dengan usaha. Dan orang tidak akan bisa punya usaha kecuali dengan modal harta. Lalu beliau mohon kepada Allah, Allahumma innahu la yasluhunil qalil wala asluhu alaih. Ya Allah, aku enggak layak untuk jadi orang miskin, dan aku enggak mau jadi orang miskin. Pernah doa kayak gitu, Pak? Berdoa menyatakan aku enggak layak jadi orang miskin, ya Allah. Pernah kayak gitu? Enggak pernah. Ini doanya sahabat Sa'ad bin Ubadah. Kenapa beliau berdoa seperti itu, Pak? Sehingga beliau minta kepada Allah diberi jaminan agar punya banyak harta. Karena beliau punya tekad. Beliau radhiyallahu anhu itu punya tekad. Sepanjang Nabi SAW ada di Madinah, Sa'ad bin Ubadah ingin mencukupi kebutuhan Nabi SAW dan para keluarganya, serta para sahabat muhajirin yang lain. Sampai diceritakan situasi Madinah ketika itu kan banyak didatangi oleh masyarakat dari luar untuk masuk Islam. Ada yang satu rombongan, ada beberapa orang datang, lalu mereka ditempatkan oleh Nabi SAW di masjid di bawah balkon. Balkon itu artinya apa? Sufa. Makanya mereka disebut ashabu sufa atau ahlu sufa, orang yang istirahat di bawah balkon masjid. Mereka kalau malam makannya di mana? Nggak ada, Pak, seperti zaman kita di pinggir jalan ada warung. Di Madinah nggak ada seperti itu. Lalu dari mana mereka bisa mendapatkan makanan? Dibawa oleh penduduk asli Madinah. Ayo datang ke rumah. Sehingga masyarakat Madinah kalau malam pekerjaannya adalah bawa orang-orang yang mereka berada di Sufa. Ada yang bawa satu, ada yang bawa dua, ada yang bawa tiga, ada yang bawa sekian orang. Berapa yang bisa dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah? Beliau membawa 80. Rata-rata yang beliau bawa puluhan. Sampai dalam sebagian riwayat, beliau pernah membawa 80 orang. Ayo 80 orang ke rumah. Dikasih makan semuanya. Udah? Setelah itu mereka bisa beristirahat. Demikian kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena itu di depan Masjid Nabawi, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya, ada wadah makanan. Bapak tahu tampa nggak? Tampa tahu? Ya, wadah makanan yang terbuat dari bambu, Pak. Mungkin di sana, wallahu alam bahannya apa. Kalau di tempat kita seperti bambu. Dia ditaruh dan digantung di depan Masjid Nabawi. Siapapun boleh naruh makanan di situ. Siapapun boleh mengambil makanan dari situ. Dan ada sebagian di antara orang yang tidak mengharapkan kebaikan, dia naruh makanan kurma yang sudah ada binatangnya. Orang Jawa nyebut bubuk, tahu bubuk? Jadi dia binatang yang ketika makan kurma itu nanti menghasilkan bubuk, sehingga ini kurma sudah tidak lagi utuh, ditaruh di situ. Yang mungkin dia nggak doyan. Atas peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi." Janganlah kalian secara sengaja memilih yang buruk-buruk yang kalian nggak doyan untuk diinfakkan. Tayyib. Sehingga dulu para sahabat, cara mereka dalam berbagi dengan orang lain adalah dengan naruh makanan di dekat masjid, lalu siapapun boleh ngambil, siapapun boleh naruh di situ. Maka kalau ada yang tanya, Pak, model etalase di zaman sekarang, Pak, ditaruh di depan masjid, siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan, itu hukumnya gimana? Sunnah. Insya Allah itu sesuai sunnah. Cuman masalahnya lebih banyak yang ngambil daripada yang naruh. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa sahabat itu berdoa kepada Allah mohon rizki, tujuannya apa? Dalam rangka agar bisa beramal dengan harta yang dia punya. Komitmen itulah yang ada pada hati mereka. Sehingga saat mereka berdoa kepada Allah minta rizki, itu diiringi dengan komitmen.
kalau saya dikasih rizki, saya ingin agar nanti bisa memenuhi kebutuhan si A, memenuhi kebutuhan si B, memenuhi para santri yang membutuhkan dan seterusnya. Itulah komitmen mereka. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Selanjutnya jamaah, Nabi SAW, catatan berikutnya, Nabi SAW juga mengajarkan beberapa doa agar seseorang minta rezeki kepada Allah. Dan jika kita perhatikan, doa beliau mohon rezeki kepada Allah, tujuannya adalah agar orang itu tidak menjadi makin durhaka disebabkan karena ujian kefakiran. Tidak menjadi orang yang durhaka disebabkan karena ujian kefakiran. Ada enggak Pak orang yang kemudian dia keluar dari syariat karena ujian kefakiran? Banyak. Sehingga dia enggak kuat, saya enggak sanggup Pak kalau seperti ini terus. Akhirnya dia kerja dengan cara yang haram. Atau bahkan sampai dia murtad disebabkan karena dia lebih milih dapat dukungan harta dari non-muslim sehingga dia tinggalkan agamanya. Realitas semacam ini banyak. Karena itu salah satu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kenapa beliau gandengkan ini? Karena tujuan kita minta kepada Allah rizki adalah agar kita tidak menjadi fakir yang menyebabkan kita nggak sanggup untuk menahan situasi itu sampai kemudian kita durhaka kepada Allah. Di mana banyak orang yang maksiat karena dia nggak kuat ketika diberi oleh Allah Ta'ala ujian fakir. Minimal yang dia lakukan adalah mengambil sesuatu yang haram. Minimal yang dia lakukan, bahkan waliyadzubillah, sebagian orang sampai menjual dirinya dengan melakukan praktek zina agar dia bisa mendapatkan bayaran. Yang lebih parah lagi adalah sampai kemudian dia keluar dari agama, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan sebagian kenikmatan dunia. Sehingga maksud doa memohon kepada Allah perlindungan dari kefakiran adalah agar tidak mengalami situasi seperti ini. Jangan sampai kefakiran itu mengantarkan dirinya kepada kemaksiatan yang lebih besar. Baik. Hal yang sama juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana maksud berdoa kepada Allah agar beliau tidak mengalami kondisi miskin, kondisi kefakiran adalah agar tidak ditindas oleh orang lain, dihina oleh orang lain, diremehkan oleh orang lain. Karena kondisi ini menyedihkan bagi setiap muslim yang seharusnya dia bisa menjaga wibawanya. Saya ulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon agar dijauhkan dari sifat fakir dengan harapan agar tidak dihina oleh orang lain. Anda bisa hafalkan doa ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wa a'udzu bika minal qillati wadh-dhillah wa a'udzu bika an adlima wa udlam. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wa a'udzu bika minal qillati wadh-dhillah wa a'udzu bika an adlima au udlam. Ada berapa yang diminta? Ada 5 yang diminta dalam 3 kata a'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Yang pertama dari kefakiran. Wa a'udzubika, beli ulangi lagi, wa a'udzubika minal qillati wadh-dhillah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah
dari kondisi miskin dan terhina. Wa a'udzubika an adzlima au udzlam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari mendolimi orang lain atau didolimi orang lain.